Biasanya, kendaraan pribadi yang sering terlihat berseliweran di jalanan negara maju adalah kendaraan roda 4 alias mobil. Hal ini berbanding terbalik dengan keadaan jalanan di negara-negara berkembang, khususnya di wilayah Asia, di mana di negara-negara kawasan Asia, sebagian besar justru masih banyak sekali yang menggunakan sepeda motor ketimbang alat transportasi lain. Kenapa bisa demikian? Nah, pada video kali ini, kita akan coba bahas beberapa alasan kenapa di negara maju pengguna sepeda motor lebih sedikit. Yang pertama adalah harga mobil yang murah. Di negara-negara maju yang pendapatan masyarakatnya tinggi, rata-rata mobil dijual dengan harga lebih terjangkau ketimbang harga mobil yang dijual khususnya di wilayah Indonesia. Biasanya, harga mobil di sana bisa separuh harga mobil yang biasa dijual di Indonesia. Misalnya, harga Toyota 86 baru di Amerika dijual seharga 29.000 US dollar atau setara 350 jutaan. Sedangkan di Indonesia, harganya bisa tembus sampai 750 jutaan. Itu baru mobil yang speknya lumayan mewah ya, belum lagi mobil dengan spek yang harganya merayat dan juga mobil bekas. Kemungkinan harganya bisa lebih terjangkau lagi. Yang kedua adalah fasilitas transportasi umum yang populer. Di negara-negara maju, transportasi umum seperti bis, kereta, dan lain-lain menjadi alat transportasi favorit yang murah meriah, sekaligus paling efektif untuk sampai ke tempat tujuan tepat waktu. Kesadaran masyarakat dalam menggunakan transportasi umum ketimbang transportasi pribadi juga berperan penting mendukung populernya transportasi umum yang disediakan untuk publik. Selain itu, biasanya masyarakat di negara maju, kalau tidak naik transportasi umum, mereka lebih memilih untuk berjalan kaki ataupun bersepeda jika jaraknya tidak terlalu jauh. Maka dari itu, sepeda motor jarang sekali digunakan sebagai alat transportasi untuk menunjang kegiatan sehari-hari. Yang ketiga adalah proses membuat SIM sepeda motor yang ribet. Membuat surat izin mengemudi sepeda motor di Indonesia mungkin perkara yang tidak begitu ribet. Kalaupun udah mentok, ujung-ujungnya pasti kita tahulah ya, pakai duit. Hal ini berbanding terbalik dengan syarat membuat SIM di negara-negara maju. Misalnya aturan pembuatan SIM di Eropa, di mana tiap pengendara motor di sana wajib mengikuti pelatihan dasar, teori, dan uji praktek. Setelah selesai, baru pengendara boleh mengikuti tes untuk bisa mendapatkan SIM. Itu pun SIM yang digunakan harus sesuai dengan usia serta spesifikasi kendaraan yang dimiliki. Pertama, untuk pengendara minimal usia 16 tahun, diperbolehkan menggunakan SIM paling dasar yaitu SIM kategori AM dengan motor yang boleh digunakan adalah kategori motor 50cc dengan tenaga tidak boleh lebih dari 5 horsepower. Kemudian lanjut ke SIM A1 untuk usia 16 tahun ke atas dengan motor 125cc yang tenaganya tidak boleh lebih dari 15 horsepower. Lalu setelahnya SIM A2 untuk usia minimal 19 tahun dengan motor tidak boleh bertenaga melebihi 47 horsepower sampai kategori SIM yang tertinggi yaitu SIM golongan A untuk usia minimal 24 tahun dengan motor yang tenaganya lebih dari 47 horsepower. Intinya, pengendara minimal harus sesuai kualifikasi dari setiap kategori SIM tersebut. Dengan begitu, mereka dituntut harus mempunyai skill berkendara secara bertahap karena setiap motor yang digunakan di sana tidak bisa disamaratakan dan harus sesuai dengan kategori SIM yang dimiliki pengendara. Nah, kalau di negara Jepang beda lagi, di sana pengendara diwajibkan mengikuti pelatihan dasar dan teori dengan biaya 350.000 sampai 400.000 yen atau setara 40 sampai 50 jutaan. Setelah selesai melaksanakan pelatihan, peserta baru diperbolehkan mengikuti ujian SIM dan wajib memenuhi nilai yang telah ditentukan. Jika tidak lolos, peserta diperbolehkan mengikuti ujian SIM lagi dengan membayar biaya sebanyak 5.000 yen. Jadi, sekolah mengemudi habis puluhan juta tersebut belum bisa menjamin kelulusan dalam ujian mendapatkan SIM. Maka dari itu, di sana bersepeda ataupun naik transportasi umum menjadi pilihan yang paling simpel daripada harus mengendarai sepeda motor. Alasan keempat adalah keadaan alam. Negara-negara kawasan non-tropis yang tersebar di beberapa benua Amerika, Eropa maupun Australia, pada bulan-bulan tertentu mereka mengalami musim dingin di tiap tahunnya. Maka dari itu, masyarakat yang tinggal di sana lebih memilih mobil karena bisa diandalkan di segala cuaca.
Berbeda dengan negara tropis, di mana pengguna sepeda motor bisa saja memakai motor mereka sepanjang tahun, karena hanya ada musim panas serta musim hujan saja. Selain itu, daratan di Eropa, Amerika, ataupun Australia itu luas. Jadi, jika berpergian jarak jauh, otomatis bakalan capek jika hanya mengandalkan naik sepeda motor. Apalagi kalau musim panas, suhu maksimal di sana bisa mencapai 50 derajat Celcius. Bisa dibayangin kan, kalau keseringan naik motor di suhu sepanas itu, bukannya nyaman di perjalanan, tahu-tahu malah gosong jadi Ghost Rider. Maka dari itu, sepeda motor di sana jarang sekali digunakan dalam setahun penuh sebagai alat transportasi sehari-hari. Sepeda motor di negara maju lebih difungsikan sebagai kendaraan hobi yang tidak setiap hari dipakai. Makanya, motor seperti cruiser, superbike, serta motor berkapasitas mesin besar cukup populer di sana. Dan jarang sekali, kendaraan komuter sekelas motor bebek, Matic 150cc, dijual di negara-negara kawasan Amerika maupun Eropa. Berikutnya, alasan yang terakhir adalah motor lebih berbahaya dan beresiko daripada jenis kendaraan lain. Salah satu alasan yang menyebabkan kenapa sepeda motor tidak begitu populer di kawasan negara maju adalah karena dianggap sebagai kendaraan yang berbahaya. Hal ini mungkin juga disebabkan karena motor yang beredar di sana mayoritas adalah motor dengan kapasitas mesin besar. Motor berkapasitas mesin besar ini otomatis power yang dihasilkan sudah pasti lebih besar dan tentu saja nggak sembarangan pula cara memakainya. Jadi wajar saja kalau masyarakat di negara maju menganggap bahwasannya sepeda motor adalah suatu hal yang berbahaya. Maka dari itu, sepeda motor di sana tidak begitu populer, apalagi buat orang awam yang belum punya skill atau punya tanggung jawab tinggi dalam mengendarai sepeda motor. Nah, itu tadi beberapa alasan yang menyebabkan kenapa sepeda motor tidak begitu populer di kawasan negara-negara maju. Oke, mungkin itu saja sedikit pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video Bang Rossi selanjutnya.